Pada zaman dahulu kala di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai 2 orang putri yang kini sudah dewasa dan cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbadarang dan adiknya Purbasari. Kanda, sepertinya usiamu sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Sebaiknya kita serahkan tahta ini kepada Purbasari putri sulung kita. Tapi, bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka sejak kecil. Jadi kita sudah tahu sifat mereka. Dan menurutku, Purbasarilah yang pantas untuk meneruskan tahtaku. Mari kita panggil putri kita berdua. Dayang, kemarilah. Panggillah kedua putriku kemari. Baik, Paduka, perintah saya laksanakan.
Ada apa ayahanda memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ayah sudah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada salah satu dari kalian. Pasti ayahanda akan menyerahkan tahta ini kepadaku. Ayah akan menyerahkan tahta ini pada anak bungsu ayah, yaitu Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari, sementara aku adalah anak sulungmu. Ayah tidak adil. Seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbararang mempunyai niatan jahat untuk mencelakai adiknya. Ia bersama tunangannya pergi mencari seorang nenek sihir di tengah hutan, dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat. Purbararang menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu. Kakang, ayo cepat jalannya. Sabar, Dinda. Biar kita cepat menemukan nenek sihir yang kita cari. Sampailah mereka di tengah hutan, dan mereka pun bertemu dengan seorang nenek sihir. Kakang, lihat itu. Sepertinya kita akan bertemu nenek sihir itu. Ayo cepat kita ke sana. Ya sudah, ayo Dinda. Sedang apa kalian datang kemari? Dinda, gimana kalau kita pulang saja? Jangan takut anak muda. Aku tahu maksud kedatangan kalian kemari. Kalian pasti ingin menyelakai seseorang. Wah, nenek ini hebat sekali ya. Belum dikasih tahu maksud dan tujuan kita kemari. Tapi nenek sudah tahu. Ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari. Dia akan mengalami penyakit kulit yang langka. Terima kasih, Nek. Ini ada kepingan perak sebagai bayarannya. Setelah mendapatkan ramuan itu, Purbararang dan Indrajaya bergegas pulang menuju kerajaan. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba waktunya makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makan malam untuk santapan makan malam. Dayang, sudah siapkan makanannya. Baik Putri, sebentar lagi siap makanannya. Tunggulah sebentar. Sebentar, Bunda. Aku akan membantu Dayang untuk menyiapkan makanan. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang memberikan ramuan ke dalam minuman Purbasari yang telah diberikan nenek sihir. Dan Purbararang membawakan makanan dan minuman menuju meja makan. Silahkan, dinikmati makanan dan minuman ini, adikku. Terima kasih, Kak. Mereka pun menikmati hidangan makan malam.
Hingga keesokan harinya, kerajaan pun sontar terdengar bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Pengawal, bau amis dan busuk apakah ini? Sepertinya bau ini dari kamar Purbasari, Permaisuri. Tidak mungkin bau ini berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang bersih dan wangi. Baik, mari kita coba ke sana untuk membuktikannya. Semakin dekat menuju kamar Purbasari, semakin tercium aroma amis dan busuk dari Purbasari. Sampai-sampai keluarga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium aromanya. Aduh, apa ini? Apa yang terjadi padaku? Kenapa kulitku seperti ini? Wah, wah, wah. Ternyata bau itu berasal dari tubuhmu, Purbasari. Bunda, usir saja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan resah masyarakat. Kau benar, Purbararang. Pengawal, bawa dia pergi dari kerajaan ini sebelum rakyat mengetahui hal ini. Tapi Bunda, Pergi kau. Kau tak pantas berada di sini. Pengawal, cepat. Bawa dia pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan menahan bau busuk ini. Baik Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari pergi jauh dari kerajaan ini. Sang pengawal pun membawa Putri Purbasari ke hutan yang jauh dari pemukiman rakyat. Purbasari, tinggallah kau di sini. Paman akan mengirimkan persediaan makanan untukmu. Jagalah dirimu baik-baik. Penderitaan ini akan segera berakhir. Bersabarlah. iya Paman. Terima kasih untuk semuanya. Pergilah, aku tahu kau pasti tidak kuat mencium bau busuk badanku ini. Sang pengawal pun pergi ke istana. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai yang ditemani oleh berbagai macam kera. Di antara kera tersebut, ada seekor kera yang misterius. Tetapi, kera tersebutlah yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan.
여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi lalu bersamadi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata agar air yang ia bawa dapat menyembuhkan penyakit kulit Purbasari. Kemudian, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk meminum air yang ia bawa. Apa manfaatnya bagiku? Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Akhirnya Purbasari meminum air itu. Tak lama setelah ia meminum air itu, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Hah? Bagaimana bisa kulitku kembali seperti semula? Setelah beberapa bulan penobatan Purbalarang sebagai seorang ratu di kerajaan, Purbalarang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan pengawalnya. Tanpa disadari oleh Purbalarang dan Indrajaya, sedari keluar dari istana, Sang Prabu dan pengawal sudah mengikuti mereka sejak awal. Apa? Bagaimana bisa kau berubah seperti dulu lagi? Kau tidak perlu tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas, dengan aku yang seperti ini, aku bisa kembali melanjutkan amanah yang telah Ayahanda perintahkan kepadaku untuk memimpin kerajaan. Tidak, tidak bisa. Akulah sang ratu. Aku sudah dinobatkan Ayahanda sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanah yang telah diperintahkan Ayahanda kepadaku. Dan tidak ada yang bisa menentang amanah Ayahanda. Baiklah. Bagaimana jika kita adu kenapanan tunangan kita? Mana tunanganmu? Inilah tunanganku. Jadi, monyet itu tunanganmu? Dengan seketika, saat Purbalarang dan Indrajaya terbahak-bahak, tiba-tiba mereka terkejut melihat sesosok lutung yang berubah. Akulah wujud asli dari seekor lutung. Dan aku akan segera menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak akan ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kau tahu, aku adalah seorang pangeran dari Kayang yang dikutuk. Apa? Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran. Dan kutukanku kini berakhir ketika seorang gadis mencintaiku dengan hati yang tulus. Dan gadis itu adalah engkau, Purbasari. Apa? Lalu? Jika akhirnya dia menemukan kebahagiaannya, ini tidak adil. Tanpa disengaja, Sang Prabu datang dan mendengar semua percakapan mereka. Jadi selama ini kaulah yang telah di semua ini Purbalarang. Ayah, mengapa engkau di sini? Bukannya ayah sedang berada di istana? Ayah mengikutimu diam-diam. Ayah mencarimu di istana, tetapi kata pengawal dia pergi ke satu tempat. Dan pengawal mengantarkan ayah. Pengawal, bawa dia berdua kembali ke kerajaan terlebih dahulu untuk diberikan sanksi atas perilaku mereka berdua. Baik, Paduka.
Sudah ayah duga semuanya akan berakhir. Bagaimana keadaanmu? Dan benarkah pria tampan ini adalah tunanganmu? Aku baik-baik saja, Ayah. Iya benar, dia adalah tunanganku. Syukurlah engkau baik-baik saja, Purbasari. Bagaimana jika sekarang kita pulang dan pertemukan tunanganmu kepada ibumu? Sungguh ibumu sangat merindukanmu. Pangeran, maukah kau ikut bersamaku ke kerajaan? Sudah kuputuskan saat aku menemani Buritan. Aku akan selalu bersamamu kemanapun kamu pergi. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Permaisuri sedang memberikan hukuman kepada Purbararang dan Indrajaya. Tidak kusangka, aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Tapi mengapa kau tega melakukan seperti itu kepada adikmu? Ibu tidak pernah mendidikmu seperti itu. Maafkan kami, jangan hukum kami, Bunda. Sudah Bunda, tidak usah dihukum. Aku telah memaafkan mereka semua. Kamu memang putriku yang baik, dan kamu memang pantas memimpin kerajaan ini dibandingkan kakakmu. Tapi, hukuman harus dijalankan agar mereka jerah. Apa yang dikatakan ibumu memang benar. Mereka telah banyak melakukan kesalahan. Mereka pantas menerimanya. Pengawal, sekarang bawa mereka menuju penjara. Baik, Paduka. Tidak, lepaskan aku. Tidak lama kemudian, pangeran melamar Santuan Putri Purbasari. Purbasari, maukah kamu menikah denganku untuk menjalani hari-hari bahagia bersamaku? Tentu Pangeran, aku bersedia kau persunting. Dengan ini kalian berdua sudah pantas menjadi raja dan ratu sebagai pengganti ayah dan ibumu. Dan semoga kalian berdua tetap menjaga amanah ayah untuk menjaga kerajaan ini menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Ayahanda, semoga kami bisa menjalankan amanah Ayahanda dengan baik. Akhirnya, Purbasari dan pangeranlah yang pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Namun, di sisi lain, Purbararang dan Indrajaya tetap hidup di penjara kerajaan dengan mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya. Framelands Audio Visual